kita bisa bayangkan sektor pertanian yang berurusan dengan kebutuhan pokok pangan, kemudian SDM-nya banyak yang meninggalkan. Betul. Berarti kan ini tantangan regenerasi petani buat kita semua. Program utamanya adalah program pengembangan 2,5 juta petani milenial atau petani pengusaha milenial, begitu ya. Halo Sobat Yes, ketemu lagi kali ini. Wah, ini semangat banget nih kayaknya ya, barengan sama saya Syafira. Akan menjadi menarik sekali kegiatan kita hari ini. Kita jumpa di Millennial Agriculture Forum edisi Bincang Podcast. Yes, apa kabar Sobat Yes? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu kali ya. Ada saya Syafira di sini yang akan ngajak Sobat Yes untuk ngobrol-ngobrol seputar pertanian. Tapi bukan sembarang pertanian seperti yang mungkin kita anak muda nih kayak mandangnya sebelah mata nih selama ini ya kalau kita ngomongin tentang pertanian. Tapi obrolan ini akan seru banget karena saya bakalan ngajak kamu Sobat Yes untuk ketemu dengan, nah ini dia nih, Direktur Program Yes selaku Kepala Pusat Pendidikan Pertanian yaitu Dr. Ida Widiarsanti SP MP. Apa kabar Bu Ida? Kabar baik, Mbak Safira, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Senang sekali nih. Aku yang seneng banget bisa diajak di sini bincang podcast. Yes, kita bakalan ngobrol banyak banget seputar pertanian. Betul. Nah, kayak tadi aku bilang kalau ngomongin pertanian kali ini nggak akan basi. Betul. Iya kan, nggak akan Setuju. basi dan orang tuh mikirnya selama ini khususnya anak muda ya, Sobat Yes, millennials atau Gen Z bahkan gitu ya. Aduh, bertani nih gitu kayaknya kotor, terus berhubungan sama nggak cantik, nggak kece, nggak paripurna, tapi semuanya masih bakal seperti itu ya. Makanya kan stigma itu bakal kita patahkan hari ini. Harus. Oke, kita bakalan ngobrol seputar pertanian bersama dengan Ibu Ida tentunya di sini di Bincang Podcast Yes. Oke, langsung aja kalau gitu Bu Ida. Kalau kita ngomongin tentang pertanian zaman now, yang aku tahu gitu ya, pertanian itu ada hubungannya sama kebutuhan kita sebagai manusia, kebutuhan utama bahkan primer gitu kan, sandang, pangan, papan. Ya kan, pangan jadi salah satu kebutuhan utama, bahkan yang aku tahu juga gitu ada wacana dari pemerintah untuk menghidupkan kembali atau menggerakkan ketahanan pangan. Setuju, betul. Iya kan? Iya. Terus juga mungkin Sobat Yes, teman-teman gitu yang sudah paham sekali bahwa kita tuh negara agraris. Ya kan, dimana hasil taninya, hasil pertaniannya itu bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia. Ya, nah, harusnya. Tapi sedihnya jumlah petani atau pengusaha muda yang bergerak di industri pertanian ini nggak sebanding lurus dengan pertumbuhan manusianya, khususnya anak muda. Ya, betul. Nah, Bu Ida jelasin dong sama kita semua kondisi SDM khususnya di bidang pertanian saat ini seperti apa, Bu Ida? Ya, makasih Mbak Safira. Pertama-tama senang sekali nih bisa ketemu lagi nih dengan Mbak Safira ya. Jadi di Bincang Podcast Yes ya, Sobat Yes semuanya. Dan tadi pertanyaan Mbak Safira terkait dengan bagaimana sih SDM di bidang pertanian ya. Jadi saat ini kita tahu Mbak Safira bahwa sebagian besar petani yang ada di Indonesia ini usianya lanjut ya. Jadi di atas 45 tahun, di atas 50 tahun. Nah, sementara kita tahu bahwa kita sebentar lagi akan menghadapi bonus demografi ya kan, di mana usia Gen Z dan Gen Y ini mendomisili dan kemudian juga mereka yang masuk ke dalam usia produktif seperti itu. Nah, di sisi lain tadi kita tahu bahwa setiap tahunnya jumlah petani yang keluar dari sektor pertanian itu cukup banyak, 500.000 rata-rata setiap tahun, itu cukup banyak karena faktor usia dan kemudian yang kedua karena faktor pertanian itu dirasa tidak menguntungkan lagi seperti yang Mbak Safira tadi bilang gitu kan, nggak kece lah, nggak keren dan sebagainya, tidak menguntungkan seperti itu. Nah, kita bisa bayangkan sektor pertanian yang berurusan dengan kebutuhan pokok pangan, kemudian SDM-nya banyak yang meninggalkan. Berarti kan ini tantangan regenerasi petani buat kita semuanya. Betul. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa mengundang Gen Y dan Gen Z yang berada pada usia produktif tersebut untuk kemudian ikut terjun di sektor pertanian. Menarik Mbak nih Safira. Bu Ida menjelaskan tadi ya bahwa saat ini profesi sebagai
petani gitu ya, dirasa nggak keren untuk Gen Z, Gen Y juga dan di usia produktif. Tapi di saat yang bersamaan ini adalah kebutuhan pokok, ya kan? Dan saat ini yang berprofesi sebagai petani didominasi oleh mereka-mereka yang sebetulnya usianya sebentar lagi udah melewati quote and quote usia produktif. Betul gitu sekali. ya. Orang-orang yang ada di bawahnya yang masuk usia produktif, nggak ada tuh yang tertarik di dunia pertanian gitu. Itulah. Kebutuhan ada setiap hari pesan makanan online, ya kan Bu? Nah masa tiba-tiba makanannya udah di meja udah jadi, kan ada asal muasal, ada asal muasalnya dulu gitu. Ya. Bu Ida, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, kalau tidak ada lagi anak muda atau penerus dari petani yang ada sekarang, apa yang akan terjadi? Import. Ya, kita menjadi bukan lagi tuan rumah di negeri sendiri, ya kan? Kita yang negara agraris yang kemudian gemah ripah loh jinawi, yang kemudian orang-orang dulu bilang bahwa hanya cukup menancapkan sebatang maka kemudian bisa tumbuh pertanian yang ada di Indonesia. Ini nggak akan terjadi, Mbak Safira, karena ya seperti itu gitu kan. Nah kemudian karena nggak ada SDM-nya, siapa yang kemudian nanti akan menjadi atau menggerakkan pertanian tanpa ada SDM yang memang ke arah sana? Ya ujung-ujungnya kemudian kita impor. Coba bayangkan, lalu bagaimana dengan kekayaan alam kita yang kemudian tidak bisa kita optimalkan? Itu jadi salah satu masalah ya Bu ya, impor dan kekayaan alam kita akhirnya jadi mangkrak karena nggak bisa diolah. Berarti harganya jadi lebih mahal dong Bu, kan kita beli dari luar. Si produk-produk hasil tani tersebut. Bisa ya, bisa tidak. Artinya begini, karena sebetulnya negara-negara yang memang saat ini fokus, negara-negara besar bahkan saat ini lebih fokus untuk menyediakan pangan. Ya, ada beberapa negara besar lah ya yang kemudian memang mereka justru karena fokusnya ke ekonomi, ke pangan, mereka menjadi semakin besar dan semakin superpower. Begitu. Nah, ketika mereka bisa menyediakan pangan dalam jumlah yang masif, maka kemudian mereka bisa menyediakan pangan dengan harga yang murah. Economic scale, Mbak Safira. Jadi kalau misalnya kita yang lahannya semakin lama semakin kecil, itu semakin tidak ekonomis. Jadi memang mahal pada akhirnya karena input yang digunakan itu tidak setara dengan hasilnya. Tapi ketika suatu negara bisa bersama-sama dengan petaninya, kemudian mengelola pertanian secara masif, bahu-membahu, maka economic scale itu bisa tercapai dan bisa menjual produk dengan harga yang lebih murah. Kita sebut sebagai produk yang kompetitif. Nah, itu juga salah satu hal yang akhirnya mempengaruhi ya Bu ya. Walaupun memang ada kemungkinan barang yang kita beli dari luar atau impor tadi harganya bisa kurang lebih sama. Tapi kan akan jauh lebih baik kalau misalnya kita tanam sendiri, dihasilkan sendiri, kualitasnya juga pasti kita bisa tentukan sendiri gitu kan. Dan yang pastinya akses untuk mendapatkan hasil pertanian tadi akan jauh lebih bisa dinikmati dengan cepat, fresh. Kan kita kalau pengen mengkonsumsi sesuatu khususnya yang berhubungan dengan hasil tani gitu ya, hasil pertanian pengennya yang segar. Kalau diimpor terlalu panjang prosesnya gitu dan kadang-kadang juga ada zat-zat khusus yang ditambahkan. Waduh, berarti ini panjang sekali rantainya gitu ya. Rugi sekali kalau misalnya akhirnya sebuah sebuah potensi ini ditinggalkan begitu saja hanya karena merasa kurang keren. Dan satu lagi mungkin. Kok remeh banget ya Bu ya. Safira ya. Dan satu lagi, selain kita memang punya lahan yang memang memadai, kita juga punya banyak pangan-pangan lokal. Nah ini yang kemudian kita juga belum banyak sentuh begitu ya. Dan pangan lokal ini sebetulnya bisa mensubstitusi impor, menggantikan produk-produk impor yang memang saat ini banyak kita banyak kita datangkan dari luar negeri. Itu baru kondisi dari SDM-nya yang Bu Ida jelasin sama kita semuanya di sini. Itu baru 2 atau 3 gitu ya permasalahan yang mungkin akan muncul dan mungkin beberapa di antaranya sudah kita rasakan gitu ya, Sobat Yes juga, bahwa iya ya kita makan sesuatu kayak sayuran jadinya nggak fresh. Kita gizinya yang harusnya mungkin kita dapat secara full jadinya berkurang karena ada proses pembekuan, ada zat-zat tertentu. Karena
butuh waktu untuk sampai di table atau di meja kita nih gitu karena SDM tadi. Dan kayaknya jadinya kok receh banget ya karena gak keren nih bertani atau jadi petani, kata-kata kalimat atau kata petani itu jadi gak keren, jadi gak mau melakukan gitu. Nggak worth it gitu Bu, sama dampaknya sama ke kita gitu ya. Dan sebagai negara agraris terbesar, salah satu terbesar di dunia, punya sumber daya alam yang luar biasa dan sudah dikenal di dunia gitu. Kok kayaknya sayang gitu kalau momentum ini nggak dipakai gitu ya kan, apalagi nanti surplus demografi dan sebagainya akan jadi masalah lainnya. Nah itu baru kondisi SDM-nya nih Sobat Yes. Lebih lanjut lagi kita bakalan ngobrol masih bersama dengan Ibu Ida di sini di podcast, di Bincang Podcast Yes. Masih di Bincang Podcast Yes bersama dengan aku Syafira dan juga bersama dengan Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Direktur Program Yes yaitu Dr. Ida Widi Arsanti SPMP. Nah Sobat Yes, kita tadi udah dengerin sedikit banyak penjelasannya Ibu Ida di sini gitu ya. Masalah yang timbul karena situasi atau kondisi SDM khususnya di industri pertanian. Ternyata banyak banget permasalahan yang akan timbul atau mungkin beberapa diantaranya udah ditemuin saat ini gitu. Dan yang namanya masalah pasti kan ada solusinya ya, Bu Ida, harusnya idealnya gitu. Ya, nah betul, ini Mbak. Menarik banget kalau kita ngomongin tentang pertanian, kita punya kementerian pertanian gitu yang memang fokus di pertanian. Apa yang tadi Bu Ida sampaikan, apa aja yang udah dilakukan sama Kementan terkait fakta yang tadi disampaikan sama Bu Ida tadi tentang SDM dan juga industri pertanian secara umum. Oke, Mbak Safira, jadi tentu saja kita saat ini melakukan fasilitasi, berbagai macam fasilitasi atau kegiatan ya. Program utamanya adalah program pengembangan 2,5 juta petani milenial atau petani pengusaha milenial, begitu ya. Nah, itu program besarnya. Nah, kemudian didetailkan dalam beberapa macam kegiatan, misalnya kita memberikan berbagai macam upaya untuk peningkatan kapasitas, ya, peningkatan kapasitas bagi anak-anak muda di sektor wirausaha pertanian. Caranya bagaimana? Yang pertama ada dengan pendidikan vokasi, pelatihan vokasi, dan kemudian juga berbagai macam kegiatan magang misalnya. Pendidikan vokasi seperti yang saat ini kita berada di sini nih Mbak Safira, di Polbangtan, Politeknik Pembangunan Pertanian di bawah Kementerian Pertanian, yang memang merupakan pendidikan vokasi di bidang pertanian. Kita mendidik anak-anak muda ini untuk menjadi petani pelopor Mbak Safira, ya. Jadi tidak hanya ahli pertanian tapi betul-betul pelaku pertanian. Jadi setelah mereka lulus diharapkan mereka betul-betul menjadi pengusaha pertanian milenial. Nah, kemudian yang tidak sempat mengenyam pendidikan formal, maka kemudian kita berikan kesempatan untuk pelatihan. Pelatihan itu dalam jangka pendek, mungkin sekitar 5 hari atau 1 minggu, fokus kepada teknik budidaya atau beberapa hal yang dibutuhkan oleh anak muda tersebut untuk meningkatkan kapasitasnya. Nah, kemudian yang agak panjang sedikit adalah magang. Itu seperti pelatihan tapi lebih intensif. Jarak jangka waktunya itu sekitar 3-6 bulan ya. Dan kemudian mendapatkan berbagai macam pengetahuan yang lebih detail dalam suatu proses usaha tani atau proses agribisnis suatu komoditas seperti itu. Itu pertama, peningkatan kapasitas. Nah, kemudian yang kedua, Mbak Safira, anak-anak muda ini ternyata punya sedikit galau kalau mereka akan bekerja di sektor pertanian. Galaunya apa? Dari mana saya mendapatkan modal? Itu yang kemudian banyak diperbincangkan. Satu, modal, kemudian juga nanti kemana saya akan menjual. Nah, itu. Nah, untuk modal kita lakukan berbagai macam upaya untuk melakukan fasilitasi permodalan. Antara lain kita berikan kegiatan PWMP, penumbuhan wirausaha muda pertanian. Kita support bagaimana usaha mereka ya untuk sedikit mengembangkan usahanya. Nah, kemudian juga kita
kita lakukan akses atau link terhadap kredit usaha rakyat yang saat ini memang disediakan oleh perbankan atau lembaga keuangan dengan bunga yang sangat ringan. Oke. Ya. Oh, Nah menarik. di Kementan sendiri namanya Tani Akur, Tani Akur, petani milenial akses kur, Aduh, gitu ya. lucu. Jadi kita dekatkan, lembaga keuangan ini kepada anak-anak muda yang ada di lapangan. Karena ada juga Mbak Safira yang mereka masih berpikiran bahwa kalau kita mau ke bank itu ribet, Betul. administratifnya panjang. Padahal tidak demikian sekarang. Di bawah 100 juta itu tanpa agunan dan hanya menyampaikan profil usaha, maka kemudian mereka bisa akses kur seperti itu. Oke. Nah kemudian yang ketiga tadi kemana dia akan menjual. Iya, iya. Nah kita memberikan fasilitasi pola pengembangan klaster komoditas dengan menitik beratkan pada mentoring dan off-takering. Oke. Mentoring ini artinya pengusaha-pengusaha pertanian yang sudah di tengah-tengah nih, yang sudah settle di tengah, ini kita dorong untuk melakukan mentor kepada adik-adik yang masih pemula. Nah, harapannya adalah ini bisa menjadi mitra, kemudian kualitas komoditasnya bisa sama dan terstandar, sehingga ketika memang nanti bersama-sama akan menjual dalam kualitas, kuantitas, dan kemudian kontinuitas yang memadai, ini bisa dilakukan secara klaster bersama-sama. Wow, karena nggak mungkin petani pengusaha itu hanya seorang diri bekerja, dia harus bermitra. Betul. Semakin banyak kemitraannya dia semakin bagus. Tidak berkompetisi tapi berkolaborasi seperti itu ya. Nah itu yang kemudian kita dorong dan mentor ini akan memberikan semacam guidance sehari-hari kepada mentinya bagaimana cara menghasilkan komoditas yang sesuai dengan standar seperti itu. Yang kadang-kadang kita sendiri sebagai pemerintah tidak akan bisa sedetail itu, gitu loh Mbak Safira. Sehingga proses mentoring dan kemudian ada mentor dan menti dan kemudian juga kemitraan dan bahkan mentor ini nanti bisa membeli hasil produk mentinya. Ini coba kita kembangkan sehingga anak-anak muda ini ketika mereka sudah bisa mengembangkan usaha melalui permodalan akses kur misalnya atau PWMP, kemudian juga bisa sudah pasti kemana mereka akan jual produknya. Nah ini akan secure. Mereka akan semakin mantap untuk bekerja di sektor pertanian. Benar, wow, itu sebenarnya banyak sekali yang sudah dilakukan dan program-program yang sudah settle gitu ya Bu ya, dilakukan sama Kementan di sini yaitu pemerintah untuk mempercepat proses regenerasi, gitu ya, mempercepat proses regenerasi. Tadi Bu Ida juga menyampaikan tentang peningkatan kapasitas. Nah, aku tuh jadi inget ya. Ini nge-recall ketika saya tuh kebetulan setiap hari, saya tuh memang bukan pengkonsumsi daging merah dan sebagainya. Konsumsi daging merah tapi nggak sesering konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan. Dan itu kan juga salah satu, kan itu hasil pertanian kan Bu, sehat. gitu. Udah jelas-jelas hasil pertanian. Dan saya sangat berharap ketika saya datang ke tempat belanja kayak supermarket atau pasar modern dan sebagainya, itu mendapatkan produk-produk pertanian yang kualitasnya sama. Betul. Nah, tapi ternyata memang kenyataannya adalah ada beberapa yang enggak, kalau beli di sini tuh beda kualitasnya, beli di sini tuh beda kualitasnya gitu kan. Nah, tadi Bu Ida juga sempat bilang bahwa iya ya dan saya tadi Bu Ida bilang bahwa sebenarnya ini bisa disesuaikan dengan komoditasnya, bahkan udah secure. Kalau misalnya konsumen udah ada, konsumen udah pasti gitu ya, orang akan jadi semangat gitu karena mungkin saya nggak sendiri gitu. Ada banyak nih teman-teman saya juga gitu yang memang concern terhadap kualitas sayur-sayuran yang kami makan, buah-buahan yang kami konsumsi untuk dimakan sehari-hari bersama dengan keluarga gitu. Cuma memang kadang-kadang susah banget Bu cari yang kualitasnya sesuai dengan harapan gitu. Jadi kayak ya udahlah terima aja. Terus lagi gitu ada pembanding kayak pembanding ini lokal, ini impor. Kalau lokal ya udahlah namanya juga lokal. Gitu Bu, masih ada stigma kayak gitu. Mungkin dengan program yang tadi Bu Ida sampaikan bahwa sebenarnya udah banyak loh program-program untuk peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas juga, bahkan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman gitu ya. Berarti ada yang sebenarnya kita punya hope di sini. Khususnya di industri pertanian gitu, khususnya yang dikelola sama anak-anak muda, karena relate permasalahannya Bu. Anak-anak muda kan pengennya yang cakep, yang instagramable, yang content friendly. Jadi kalau misalnya beli sayur tuh kayak kalau di videoin kan
cakep gitu. Gitu, gitu. Safira, Jadi ya. kalau misalnya hasil pertanian, kalau tadi programnya memang bisa, kita kayak mendapat jaminan bahwa hasil pertanian dalam negeri, hasil pertanian Indonesia itu bisa terjamin loh gitu kalau Ya. anak-anak mudanya mau terjun secara langsung. Betul. Karena kan kita sebenarnya yang demand sama tren. Iya. Kita adalah demandnya, kita Iya. juga konsumen juga. Iya. Tapi kalau misalnya kita nggak mau turun secara langsung, ya kan akhirnya jadi komplain doang ya Bu ya, gitu. Jadi menarik sekali. Terus juga saya ingat Bu, beberapa waktu yang lalu terutama saat pandemi banyak orang atau anak-anak muda khususnya di Gen Z atau teman-teman Gen Y, millennials yang bilang burn out sama pekerjaannya. Wow. Ngerasa nggak terakomodasi kebutuhannya Gitu. atau mental health dan ada mental health issue dan sebagainya gitu. Karena ngerasa stuck dengan pekerjaannya. Gitu ya, Mbak? Ternyata di industri pertanian dengan menjadi seorang wirausaha di industri pertanian ada kesempatan kita untuk meningkatkan kapasitas ya Bu. Itu dia, itu salah satu yang mungkin ingin kita sampaikan juga nih kepada para anak-anak muda di sana ya. Jadi tidak hanya yang memang sudah terjun di sektor pertanian, tapi juga yang masih mungkin belum banyak mengetahui pertanian, bahwa pertanian itu keren ya. Antara lain karena dalam konteks pengembangan karir, dia bisa meningkatkan kapasitasnya dengan selalu melakukan berbagai macam kreativitas, inovasi dan sebagainya. Jadi usaha agribisnis ini membuka peluang untuk menjadi pandai atau kemudian juga terus berinovasi. Betul. Ya, karena kita tahu bahwa kita selalu mendorong menjadi petani atau pengusaha pertanian itu nggak boleh stuck, harus terus berkembang. Skala usahanya harus bertambah dari waktu ke waktu. Setiap tahun harus ditunjukkan bagaimana perkembangannya, gitu ya. Dengan pola mentoring tadi, ada mentor dan mentee ya. Suatu ketika memang ini ada mentor, kemudian mentor nanti akan melakukan diversifikasi. Betul. Yang menjadi mentee akan berkembang lagi. Dia juga akan bisa menjadi mentor dalam skala tertentu misalnya. Jadi berkembang dan bertumbuh bersama-sama. Itu. Ya. Nah, di dalam konteks perkembangan dan pertumbuhan itu, Mbak Safira, ada banyak hal. Pertama, peningkatan kapasitas di situ. Harus terus belajar, harus terus melihat bagaimana peluang-peluang pasar, ya. Kemudian juga berkreasi dan berinovasi. Yang kedua, juga ada konteks bahwa rekan-rekan petani muda ini dia juga memperluas jejaring atau kemitraan seperti itu ya. Jadi dia terus bergerak. Dan kemudian juga yang paling penting Mbak Safira, karena anak-anak muda Gen Y dan Gen Z ini adalah digital native ya, dan kemudian mereka adaptif terhadap teknologi ya. Jadi mereka juga harus menyesuaikan bagaimana menggunakan teknologi di bidang pertanian seperti itu. Jadi dan belajar tentang itu tuh nggak ada habisnya. Harus terus belajar ya, harus terus berkembang, harus terus belajar sehingga kemampuannya terus bergerak. Dan satu lagi, perlu adanya berbagai macam pemikiran tentang diversifikasi usaha. Nah itu penting. Jadi misalnya Mbak Safira pernah dengar nih petani cabai ya, cabai itu kan pedas. Kadang-kadang harganya pedas Mbak, ketika harga mencapai 100.000 begitu ya. Tapi kadang-kadang juga harganya juga jadi nggak pedas, jadi hambar gitu ketika memang harga tiba-tiba anjlok turun. Betul. Nah, anak-anak muda, teman-teman kita, saya punya beberapa contoh misalnya ya, yang memang sudah berbudidaya cabai. Mereka tidak mengalami kenaikan atau fluktuasi yang begitu tinggi. Ya, ketika cabai yang pedas harganya pedas, mereka meraup keuntungan. Tapi ketika harganya turun, mereka tidak rugi. Mau tahu kenapa Mbak? Karena pertama, mereka melakukan pola tanam. Jadi mereka tidak hanya menanam semua lokasi di satu waktu, tapi kemudian mereka lakukan di beberapa waktu. Misalnya blok A di bulan 1, blok B di bulan kedua dan seterusnya. Sehingga setiap bulan mereka bisa panen. Sehingga tidak ada istilahnya musim panen dan musim paceklik. Karena mereka setiap bulan punya produk begitu ya. Nah, kemudian ketika misalnya memang kondisi demand dan supply kemudian mengharuskan tiba-tiba banyak cabai di pasaran sehingga harga turun ya. Nah, rekan-rekan petani milenial ini sudah punya diversifikasi produknya. Mereka nggak akan jual produk cabai segar yang kemudian cepat busuk, akhirnya tengkulak atau pedagang besar, oke lah ini dijual murah, enggak. Mereka akan mengolah
Mbak Safira. Ya, jadi mereka akan mengolah menjadi cabai bubuk. Betul. Misalnya, cabai kering, bahkan minyak cabai Mbak Safira. Yang sekarang Mbak lagi Safira trendy banget. Saya kalau di rumah tuh Mbak Safira, kalau masak, kalau misalnya saya harus masak nih, ini tinggal plung-plung aja. Minyak cabai, minyak bawang merah, minyak bawang putih, seng garam, sudah. Seneng banget ya Bu. Karena ini hasil kreatif dari anak-anak muda ini, pengusaha pertanian milenial. Nah, dengan itu maka sebetulnya nggak perlu ketakutan bahwa petani itu hanya akan menerima kerugian atau menjadi objek dari suatu sirkulasi atau suatu sistem agribisnis. Seperti itu Mbak Safira. Tapi mungkin gini Bu, kalau anak-anak muda nih kayak sekarang kan memang cepet banget ya perubahannya gitu. Kayak bulan ini lagi tren ini, bulan depan lagi tren lagi gitu. Gimana caranya supaya anak muda ini yang berpindah-pindah gitu ya konsisten Bu gitu. Apa sih sebenarnya yang bikin mereka ngehook gitu supaya yuk fokus di sini nih gitu. Gitu. Apa Bu khususnya di industri pertanian? Ya. Untuk anak-anak muda, terutama yang baru sama sekali nih Mbak Safira, kita mendorong untuk mereka bisa usaha yang praktis-praktis, yang cepat untuk menghasilkan uang, cash flow-nya itu cepat. Jadi misalnya budidaya sayuran hidroponik, ya 1 bulan panen, 1 bulan panen itu oke, gitu ya. Atau bahkan ketika memang sudah cukup banyak, mereka bisa setiap hari panen, sehingga setiap hari punya uang. Uang masuk begitu ya. Atau kemudian olahan Mbak. Jadi misalnya bikin tadi cabai bubuk, bawang bubuk dan sebagainya. Nah ini relatif mudah bagi anak-anak. Nah anak-anak muda ketika nanti tiba-tiba dihadapkan pada harus mencangkul atau di sawah pasti masih ya. Ntar dulu deh gitu. Tapi ketika memang misalnya kita dorong ke yang seperti tadi dulu, kemudian mereka sudah bisa melihat bagaimana situasi usaha pertanian selama beberapa waktu, suatu ketika mereka akan berpikir bahwa untuk bisa menghasilkan produk olahan yang bagus, saya perlu raw material yang bagus, Mbak Safira. Nah, dari mana saya bisa mendapatkan raw material yang bagus? Ya, saya harus terjun langsung untuk kemudian bisa menghasilkan sendiri atau membina petani binaan untuk bisa menghasilkan produk yang sama yang saya inginkan seperti itu. Nah, ketika memang sudah ada pemikiran ke sana, maka tentu saja ini akan bisa lebih kuat. Misalnya beberapa saat ini produk kopi misalnya Mbak Safira ya. Saat ini kan kopi sudah luar biasa ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Nah, kafenya di mana-mana, kemudian juga berbagai macam merek dan sebagainya. Anak-anak muda suka menjadi barista. Tapi ada sesuatu di belakang itu. Bagaimana dengan produksi raw materialnya, cherry dari kopinya. Nah itu yang saat ini mulai agak menggelisahkan. Sehingga kita dorong rekan-rekan barista kita, anak-anak muda kita juga mulai terjun untuk kemudian bisa bersama-sama petani melakukan kegiatan untuk budidaya kopi sesuai dengan SOP sehingga standar yang bagus bisa tercapai. Wow, benar banget. Kalau tadi Bu Ida menyinggung soal kopi gitu ya, saya jadi ingat bahwa kita itu punya banyak sekali coffee plantation yang tersebar mulai dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur. Dan kopi-kopi yang mungkin dari Aceh, dari Papua dan sebagainya itu bisa dibilang kopi dengan kualitas terbaik bahkan. Betul. Dan saya ingat saya pernah minum kopi gitu ya Bu ya gitu. Dan dia cerita di salah satu hasil perkebunan kopinya gitu ya, hasil kopinya itu tuh ikut kayak seleksi gitu Bu untuk salah satu perusahaan kopi yang terkenal di Italia. Satu brand sana gitu, kayak ikut di seleksi lah gitu kan. Terus udah gitu mereknya diganti gitu. Diganti karena kan kurasinya di sana Bu. Jadi kayak pride-nya berbeda gitu. Dan budaya minum kopi orang Indonesia itu kan bukan lagi kayak kita di coffee shop, cantik. Enggak Bu, budaya minum kopi tuh baru bangun tidur sikat kopi. Iya kan Bu? Iya betul. Mau ke sawah sikat kopi, mau kerja sikat kopi segala macam. Tapi itu tadi benar banget Bu Ida menyebutkan, terima kasih gitu, diingatkan bahwa iya ya petani kopi nggak populer ya gitu ya Bu ya. Gitu petani kopi nggak populer dan kopi belum jadi sebuah budaya yang pop
Betul. Masih kayak ngopi kayak bapak-bapak gitu, kayak aduh gitu. Walaupun sekarang mungkin dengan kemasan kekinian gitu, tapi the real coffee-nya itu belum banyak dinikmati sama anak muda ya Iya, Bu ya. betul. Gitu. Itu jadi salah satu hal yang mungkin mudah-mudahan kecolek nih teman-teman gitu. Apalagi Sobat Yes yang suka ngopi, yang Iya. kopi rasanya gini. Hey, kalau mau kualitasnya bagus berarti harus terjun ke coffee Ayo, plantation-nya. betul. Karena di situ kita bisa menentukan sendiri, karena ada buktinya kok Bu, bener-bener si biji kopinya dikirim ke Italia, dikurasi di sana, hasilnya terpilih kopi kita, tapi brandnya diganti. Pengalaman Mbak Safira sendiri ini dengar ya. Gitu. Jadi kayak Aduh. itulah yang terjadi gitu. Padahal mungkin anak-anak mudanya bergerak banget Bu, milihin, terus juga kasih pembinaan ke petani-petaninya gitu. Betul. Tapi kan akhirnya belum jadi komoditas untuk komoditas nasional. Tapi alhamdulillah Internasional Bu, juga internasional juga Bu Ida menjelaskan bahwa pemerintah nih sudah punya programnya. Ya. Kementan sudah punya programnya dan sudah berjalan juga gitu. Tapi kita butuh lebih banyak nih Sobat Yes yang mau berpartisipasi juga gitu kan. Nah, yang menarik juga di Bincang Podcast Yes ini, yang menarik ada program Yes namanya. Ya. Nah, mungkin Bu Ida bisa jelasin supaya teman-teman atau Sobat Yes lebih tertarik lagi, atau setidaknya mereka terbuka. Oh ada ya, sebenarnya keinginannya ada, tapi nggak tahu gimana cara channelingnya. Nah silakan Bu. Oke, makasih Mbak Safira. Jadi program YES ini adalah singkatan dari Youth Entrepreneurship and Employment Support Services. Memang sengaja kita lakukan untuk kemudian mendorong anak-anak muda bekerja di sektor pertanian. Ya, jadi memang untuk ke arah sana. Dan ini adalah proyek pertama di dunia Mbak, yang mensasar pertama kata kuncinya adalah anak muda. Yang kedua adalah pertanian. Ya, kemudian 3 kemiskinan, kemudian juga kondisi ketenaga kerjaan dan sebagainya. Ini baru pertama di dunia. Kita bekerjasama dengan IFAD, International Fund for Agriculture Development, ya, yang memberikan support terkait dengan pendanaannya. Nah, kemudian bersama-sama IFAD dan Kementerian Pertanian mencoba untuk membuka peluang kepada semua anak muda, ya, semua anak muda usia 17 sampai 39 tahun. Jadi ini gak ada batasan Mbak Safira, semuanya itu bisa berpartisipasi untuk kemudian bisa ikut di program YES ini. Jadi mendaftarnya pun mudah, menghubungi Kementan, searching ya, kita sudah punya medsosnya, kemudian kita juga sering nih melakukan podcast gitu ya, kemudian juga kita suka sosialisasi di YouTube dan sebagainya terkait dengan program YES ini. Harapannya bisa dengan mudah diakses oleh semua anak-anak muda. Ya, intinya jangan khawatir bahwa anak-anak muda ini bisa terjun ke sektor pertanian dengan nyaman, dengan aman, dengan keren, ya, karena kita punya lingkungan kewirausahaan yang kondusif. Seringkali bahwa anak-anak muda ini kan merasa bahwa dirinya sendiri nih. Saya ke pertanian ini sendiri, saya nggak punya teman, saya nggak punya mentor, saya nggak punya guru, begitu ya. Nah itu yang kemudian ingin kita tawarkan bahwa Anda tidak sendiri, Anda bersama-sama kami, ya. Nah untuk itu marilah kita bersama-sama ikut program YES. Kemudian dicari di medsos atau kemudian di berbagai macam website kita di Kementan ya. Nah kemudian bisa kontak untuk mendaftar. Ya seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya gampang Bu ya? Gampang cara untuk ikutnya. Oke. Ada syarat-syaratnya kah, atau mungkin ada ada ketentuan tertentu kah, harus udah punya prototipe hasil tani kah gitu Bu? Syaratnya hanya satu saja, usia 17 sampai 39 Itu aja tahun. Bu ya? Itu aja. Ya Allah. Dan sebetulnya kita justru ingin menarik yang belum mengenal pertanian, Serius, Mbak Safira, Bu? untuk kemudian bisa ke pertanian. Nah ini gimana nih caranya nih Mbak Safira nih ya, supaya rekan-rekan yang di sana, di luar sana ini tertarik gitu loh. Karena sebetulnya sudah banyak bukti Mbak Safira, banyak juga yang resign dari pekerjaan yang sebelumnya ya, kemudian bekerja di sektor pertanian karena lebih memberikan jaminan masa depan dan kemungkinan untuk berkembang seperti itu. Nah kemudian di dalam program YES ini ya seperti tadi yang pernah saya sampaikan, ada konteks peningkatan kapasitas, pelatihan, pendidikan, kemudian juga magang, ada konteks kita menjembatani atau memfasilitasi permodalan atau keuangan, kemudian juga kita memberikan lingkungan usaha yang kondusif seperti tadi misalnya konteks mentoring, kemudian off takering dan sebagainya, sehingga pastikan jangan ragu-ragu untuk
bisa bergabung di program Yes. Nah ini menarik banget. Yes-nya tadi udah sedikit banyak dijelasin gitu. Tapi kan gini Bu, anak muda itu kan butuh role model. Iya. Nah, gimana? Apakah program Yes atau di sini Kementan gitu juga menghadirkan para role model atau KOL istilahnya sekarang nih Bu? KOL atau ambassador dan sebagainya yang mungkin bisa jadi bisa ditiru, bisa diikuti gitu. Kayak gitu-gitu ada nggak sih Bu programnya? Atau mungkin mereka ini orang-orang mereka para penggiat atau penggerak pertanian khususnya di anak muda gitu setelah achieve sesuatu, mendapatkan achievement dan akhirnya mereka mendapatkan mungkin mereka menjadi KOL supaya ngajakin lebih banyak lagi gitu. Ini luar biasa ya Mbak Safira nih ya. Saya belum menjelaskan banyak nih tapi ketertarikan ya Mbak Safira terhadap pertanian ini luar biasa, cukup dalam kan gitu penting, kan. Bu, gitu itu kan dia. Itu kebutuhan kita kan Bu. Pagi, siang, malam, in between pagi dan malam. Berarti saya optimis dong Mbak ya. Artinya tidak hanya Mbak Safira saja, tapi anak-anak muda di luar sana sebetulnya juga sudah punya ketertarikan. Hanya mungkin belum betul, ya. Betul. Okay. Nah, tadi yang Mbak Safira sampaikan betul Mbak. Jadi kita punya upaya-upaya untuk memberikan semacam motivasi, semacam public figure kepada rekan-rekan petani milenial ini ya, karena belajar dari Mbak Safira juga dan rekan-rekan public figure lainnya bahwa anak-anak muda ini butuh motivator, butuh inspirator. Nah, kita punya program Young Ambassador on Agriculture di program Yes ini ya. Jadi kita memilih beberapa pengusaha pertanian muda yang ganteng dan cantik ya, dan penghasilannya juga luar biasa untuk kemudian kita jadikan sebagai Young Ambassador. Saat ini kalau di program Yes sudah punya 15 Young Ambassador di tahun 2022 ini. Dan setiap tahun nanti kita akan melakukan pemilihan. Nah, cuman jangan lupa Mbak Safira, Pak Menteri Pertanian sendiri Pak Syahrul Yassin Limpo juga sudah memilih atau menetapkan 2.200 lebih duta petani milenial dan duta petani andalan. Wow. Kemudian juga 150-an Sri Kandi pertanian milenial. Ya, jadi public figure tersebut sudah kita coba ciptakan. Tujuan utamanya adalah untuk menggait, untuk kemudian juga menjadi role model bagi anak-anak muda untuk nggak ragu-ragu lagi bekerja di sektor pertanian. Bahkan para duta petani kita itu atau yang ambasador tersebut sudah kita sampaikan harus terbuka untuk kemudian bisa melakukan pembinaan, mentoring dan off-takering ketika memang ada anak-anak muda yang memang ingin bekerja dan kemudian ingin bermitra, itu diberi kesempatan oleh mereka-mereka ini. Oh gitu. Ya, jadi tidak hanya sebagai sosok yang kemudian jauh di awang-awang, tidak bisa accessible ya Bu. Tapi mereka betul-betul harus down to earth. Mereka harus betul-betul menggapai, menyapa anak-anak muda ini. Ayo ikut gitu Mbak Safira. Sesuai dengan kondisinya ya Bu ya. Di bawah gitu ya Bu ya. Gitu kita dekat sama tanah, grounded istilahnya ya Bu ya. Berarti para yang ambasador, para role model tadi, duta-duta pertanian tadi, atau mungkin public figure ataupun tokoh-tokoh muda yang jadi tokoh-tokoh penggerak, pegiat juga yang ikut ngajakin anak-anak muda lainnya untuk benar-benar fokus di sektor pertanian, itu benar-benar bersama-sama. Tadi Bu Ida sempat nyebutin bertumbuh dan berkembang. Iya, itu jadi menarik, bersama-sama juga. Dan gini, saya menarik juga tuh tadi Bu Ida sebutin tentang penghasilannya besar gitu. Emang iya Bu, jadi petani bisa dapat hasil yang besar? Gak percaya Mbak. Nah itu kan masih jadi pertanyaan kayak aku harus resign dari kantor jadi petani, emang aku bisa dapat penghasilan berapa? Kayak gitu kan banyak banget, apalagi sekarang Bu ya, Gen Z atau Y generation millennials itu tuh penghasilannya beberapa di antara mereka atau posisi mereka tuh udah ada yang di top level gitu di usia yang sangat muda. Ketika mereka mau beralih atau shift gitu ya 100% ke dunia pertanian, itu banyak banget loh Bu yang dikorbanin untuk perspektifnya mereka. Tapi for greater goods of course, tani ini banyak banget, luas sekali gitu, dan banyak unsur-unsur kebaikan di dalamnya gitu. Emang gede Bu hasilnya petani menjadi seorang petani wirausaha di industri pertanian? Mudah-mudahan ini tidak mengagetkan Mbak Safira ya. Kita kagetkan teman-teman Sobat Yes. Dan Sobat Yes semuanya. Kalau yang sudah di level menengah ke atas itu bisa omsetnya lebih dari 1 M.
sebulan. Itu bisa seperti itu. Serius, Jadi rata-rata kalau sudah 1M ke atas itu mereka sudah punya petani binaan, kemudian juga sudah punya ekosistem yang lebih luas nasional ya. Kemudian mereka juga punya beberapa macam produk, diversifikasi produk. Mereka punya beberapa pasar, bisa ke modern market, HoReCa, bahkan mungkin juga ekspor seperti itu. Jadi di atas 1M. Nah, kalau yang banyak saat ini yang paling banyak itu sekitar di atas 100 jutaan sebulan. Lumayan nggak sih, Mbak? Iya banget dong, Bu, gitu. Dan 100 apalagi jutaan. Ya, wah berarti emang kalau dibilang cukup menjanji bukan cukup lagi, emang sangat Lumayan, menjanjikan, kan? Bu, Sangat gitu. menjanjikan, ya. Bener gitu. Dan belum lagi banyak hal-hal yang tadi saya bilang, banyak unsur-unsur kebaikan di dalamnya. Betul. Gitu ya. Karena kita satu, selain menjadi seorang wirausaha gitu ya, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan juga buat Ya. orang lain juga. Dan yang pastinya kita bisa mengolah apa yang udah dikasih Tuhan pastinya, sumber daya alam yang kita punya di Indonesia, dan lebih sustain. Ya. Karena yang namanya hasil bumi, hasil pertanian itu kan untuk selamanya ya, Bu ya. Menyehatkan. Gitu. Menyehatkan Ya, juga. memberikan kesehatan. Bener gitu, dan memang sesuai dengan kebutuhan kita sebagai manusia gitu ya. Core-nya 3 tuh, sandang pangannya ini kita bisa provide gitu. Ini jadi menarik banget. Jadi kalau yang awal-awal Mbak Safira mungkin ya 10 jutaan lah gitu. Oke, Tapi itu oke. kan memang di awal banget Yes. Tapi paling tidak kalau untuk masyarakat kebanyakan 10 jutaan juga lumayan sebetulnya dong, kan, Mbak Safira. pastinya, Di atas Bu. UMR itu iya kan ya. dong, banget. Dan yang pastinya mungkin kalau di awal gitu, anak-anak anak millennials, sobat Yes, Gen Z, Y generation juga, kita kayaknya bisa menerima, Bu, kalau dalam prosesnya kita sama-sama nih berkembang dan sebagainya. Tapi Ya. kalau kita udah lihat hasilnya kayak tadi Ibu Ida bilang gitu, kayak dari produk olahan kita kepikiran, saya mau lebih baik lagi. Ya. Saya pengen kualitas lebih bagus lagi. Betul. Saya pengen expand lagi. Saya pengen lebih banyak berkolaborasi gitu. Pasti ada keinginan kita untuk meningkatkan kapasitas dari si core-nya, dari raw materialnya. Dengan begitu kita jadi meningkatkan kapasitas kita juga, menambah ilmu juga, dan yang pastinya kita terus belajar. Dan penting banget nih, Bu, apalagi kan sekarang banyak banget isu kesehatan mental yang terdampak sama anak muda gitu ya, karena nggak bisa mengembangkan diri. Sektor pertanian ini jadi enak banget, Bu, karena banyak banget yang bisa kita pelajarin, Bu, gitu. Jadi Satu kayak lagi boleh self development. Boleh banget, Bu, silahkan dong. Saya jadi semangat nih. Mbak Safira jadi semangat ya. Satu lagi, sektor pertanian itu memberikan peluang yang cukup banyak, bahkan kalau boleh saya bilang tidak unlimited, Mbak Safira. Jadi setiap misalnya kita melakukan sedikit saja diversifikasi produk, misalnya ya dari sayuran yang dijual di pasar becek, kemudian habis itu kita kemas sedikit saja, itu sudah bisa dijual di modern market dengan harga yang tinggi. Ya, perbedaan harganya jelas. Nah, dengan adanya pembedaan sedikit-sedikit itu, kemudian kita bisa melihat bagaimana sih preferensi konsumen. Kita bisa lebih memahami konsumen. Misalnya kalau Mbak Safira kan mungkin pengennya yang kopi ala kekinian lah ya, gitu kan ya. Kalau saya mungkin kopi hitam oke. Mbak Safira mungkin sudah yang masih belajar dulu, Bu, gitu ya. Jadi aneka macam kopi ya. Kemudian yang anak-anak muda lagi, remaja mungkin juga pengennya kopinya lebih soft lagi. Iya. Nah, itu kan niche market. Betul. Ya, Mbak Safira, yang artinya pembedanya banyak, dan ketika memang produk pertanian kita itu kita bedakan sedikit saja sebetulnya, itu membuka peluang pasar baru dan membuka celah-celah baru untuk memberikan perbedaan harga yang tentu saja memberikan keuntungan bagi para sekali. pelakunya. Wah, ini menarik banget ya. Saya jadi kepikiran, Bu, saya nggak mau terus-terusan jadi konsumen nih kebetulan gitu ya, Bu ya. Itu kayak beli buah di pasar becek tadi beda gitu, kualitasnya juga beda sama di pasar modern. Tapi terus masuk ke supermarket beda lagi, walaupun produk buahnya sama atau sayurannya sama, tapi kualitasnya beda banget, Bu, gitu. Tapi yang lebih menyesakan lagi ketika harus bayar. Ya kan? Jadi kita nggak mau terus-terusan misuh-misuh gitu ya, tapi justru mau melakukan sesuatu gitu supaya hasil tani kita juga bisa bersaing kompetitif. Tadi Ibu Ida jelasin, dan yang pastinya kita dapat manfaat baiknya nih dengan mengkonsumsi hasil tani yang sehat dan berkualitas. Betul sekali. Wah, ya pasti ini programnya bisa jadi jawaban juga buat teman-teman millennials, dan bersama dengan Kementan program-program yang lain gitu ya. Dan mudah-mudahan juga apa yang disampaikan sama Bu Ida di sini di Bincang Podcast Yes bisa membantu teman-teman membuka perspektif baru, karena it's so fruitful
useful apa yang disampaikan tadi dan jadi berpikir gitu ya, jadi men-trigger kita untuk berpikir apa yang bisa kita lakukan berkontribusi di industri atau di sektor pertanian. Bu Ida, terima kasih banyak waktunya. Luar biasa Mbak, senang sekali. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan. Aduh ya ampun, banyak banget yang aku mau konsultasikan. Kayaknya mudah-mudahan bismillah ini jadi cara baru gitu bertransformasi untuk menjadi lebih baik lagi. Di sektor pertanian di ya. sektor pertanian pastinya. Teman-teman terima kasih Sobat Yes sudah menyaksikan podcast kita hari ini, Bincang Podcast Yes bersama dengan Ibu Ida di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi dengan topik-topik menarik lainnya. Tapi yang pasti jangan menyerah teman-teman. Sektor pertanian itu menjadi lahan atau sektor yang luas banget untuk kita selami. Semangat, sampai ketemu lagi. Dah.